Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial. Bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik dari 99% orang di dunia dengan mengadopsi 4 strategi sederhana namun sangat powerful. Jadi, jika Anda siap untuk mengubah permainan dan benar-benar membuat perbedaan, pastikan Anda tetap menonton. Dan seperti biasa, jika Anda baru di sini, jangan lupa untuk subscribe dan klik bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten berharga kami. Ayo mulai transformasi Anda. 1. Berbicara lebih sedikit, mendengarkan lebih banyak. Baiklah, mari kita mulai dengan strategi pertama yang akan membuat perbedaan besar dalam cara Anda berinteraksi dan dipandang oleh orang lain. Berbicara lebih sedikit dan mendengarkan lebih banyak. Di era di mana setiap orang ingin didengar, menjadi pendengar yang baik adalah keahlian yang jarang dimiliki namun sangat berharga. Dengan mendengarkan, Anda tidak hanya menunjukkan empati dan menghargai pendapat orang lain, tetapi Anda juga memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Ini membantu Anda memahami konteks lebih baik, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan pada akhirnya membangun kepercayaan serta hubungan yang lebih kuat. Untuk mulai menjadikan ini kebiasaan, berikut beberapa langkah praktis. 1. Saat seseorang berbicara, fokuskan penuh perhatian Anda pada mereka. Matikan atau simpan gadget Anda untuk menghindari distraksi. 2. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan mengangguk atau memberikan respon verbal yang singkat seperti atau "saya mengerti". 3. Ajukan pertanyaan yang memperdalam pembicaraan, bukan hanya untuk merespon dengan pendapat Anda. Misalnya, apa yang membuat Anda merasa begitu? Atau bagaimana Anda mengatasi hal itu? 4. Tahan diri Anda untuk tidak memotong ketika mereka berbicara. Biarkan mereka menyelesaikan dulu sebelum Anda memberikan tanggapan. Dengan mengembangkan kebiasaan mendengarkan yang baik, Anda akan kagum dengan betapa efektifnya Anda dalam berkomunikasi dan berapa banyak yang bisa Anda pelajari dari percakapan sehari-hari. Ingat, komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi lebih tentang mendengarkan dan memahami. Sekarang mari kita lanjutkan ke strategi kedua. 2. Membangun sistem yang menunjang produktivitas. Strategi kedua yang akan kita bahas adalah tentang membangun sistem yang mendukung produktivitas Anda. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan tugas yang tak ada habisnya, memiliki sistem yang solid adalah kunci untuk tetap produktif dan terorganisir. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu sistem produktivitas. Sistem ini adalah rangkaian alat, metode, dan rutin yang Anda rancang untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan Anda. Tujuannya adalah untuk membuat Anda bisa menyelesaikan lebih banyak tugas dengan usaha yang lebih sedikit sambil menjaga kualitas hasil kerja. Berikut adalah beberapa langkah untuk memulai pembuatan sistem produktivitas Anda. 1. Identifikasi kebutuhan Anda. Tentukan apa yang paling memakan waktu Anda dan apa yang memerlukan konsentrasi paling tinggi. Ini akan membantu Anda memprioritaskan tugas dan menentukan alat apa yang paling dibutuhkan. 2. Pilih alat yang tepat. Gunakan aplikasi dan alat yang membantu meningkatkan fokus dan organisasi. Misalnya, aplikasi manajemen tugas seperti Asana untuk pekerjaan tim, atau Trello untuk proyek visual, dan teknik Pomodoro untuk mengelola waktu. 3. Buat rutin harian. Strukturkan hari Anda dengan rutin yang jelas. Mulailah dengan menetapkan waktu khusus untuk cek email, sesi kerja yang intens, istirahat, dan refleksi di akhir hari. 4. Evaluasi dan sesuaikan. Sistem yang baik adalah yang dinamis. Luangkan waktu secara reguler untuk mengevaluasi efektivitas sistem Anda dan melakukan penyesuaian bila perlu. Dengan membangun dan memelihara sistem yang mendukung produktivitas, Anda akan lebih mampu menghadapi tantangan sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan hasil yang maksimal. Sekarang, setelah Anda siap dengan sistem yang kuat, mari kita pindah ke strategi ketiga. 3. Saat ini adalah saat terbaik. Ketiga, kita akan membahas pentingnya hidup di saat ini, sebuah konsep yang tampaknya sederhana, tetapi seringkali sulit untuk dipraktikkan.
Fokus pada saat ini bisa mengubah cara kita melihat kehidupan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mengapa ini begitu penting? Karena terlalu sering kita terjebak dalam penyesalan atas apa yang sudah terjadi atau kekhawatiran tentang apa yang akan datang. Hal ini tidak hanya menguras energi, tetapi juga mengalihkan perhatian kita dari peluang dan kebahagiaan yang bisa kita nikmati sekarang. Untuk memulai hidup di saat ini, coba terapkan beberapa langkah ini. 1. Praktikkan kesadaran, mindfulness. Mulailah dengan latihan sederhana, seperti meditasi selama 5 menit setiap hari. Fokuskan perhatian pada napas atau sensasi fisik untuk membantu menjernihkan pikiran dan membawa Anda kembali ke saat ini. 2. Tulis jurnal harian. Luangkan waktu setiap hari untuk mencatat hal-hal yang Anda syukuri atau momen-momen khusus yang terjadi pada hari itu. Ini akan membantu Anda mengenali dan menghargai keindahan dalam rutinitas sehari-hari. 3. Atur ulang pikiran. Saat Anda menemukan diri Anda khawatir tentang masa depan atau terjebak di masa lalu, sadarilah keadaan ini dan secara sadar bawa kembali fokus Anda ke momen ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang ini? 4. Berlatih penerimaan. Terima keadaan saat ini sebagai bagian dari perjalanan Anda. Penerimaan bukan berarti pasrah, tetapi mengakui situasi tanpa penilaian berat sebelah yang memungkinkan Anda untuk merespons situasi dengan lebih tenang dan terukur. Dengan mengamalkan hidup di saat ini, Anda tidak hanya akan merasa lebih tenang dan terkontrol, tetapi juga lebih siap untuk menanggapi kehidupan dengan cara yang lebih positif dan produktif. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan strategi terakhir yang akan menstabilkan semua yang telah kita bahas. 4. Buat rutinitas harian yang teratur. Terakhir, mari kita bicara tentang kekuatan memiliki rutinitas harian yang teratur. Rutinitas bukan hanya tentang menjaga agar hari-hari Anda terstruktur, lebih dari itu, rutinitas yang baik dapat mengurangi stres, meningkatkan efisiensi, dan membantu menjaga fokus dan motivasi Anda sepanjang hari. Mengapa rutinitas itu penting? Karena ketika Anda memiliki rutinitas yang konsisten, otak Anda tidak perlu terus-menerus membuat keputusan kecil sepanjang hari. Ini menyisakan lebih banyak energi mental untuk tugas yang lebih besar dan lebih penting, membuat Anda lebih produktif dan kurang terbebani secara keseluruhan. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat rutinitas harian yang efektif. 1. Mulai dengan kebiasaan pagi yang kuat. Kebiasaan pagi Anda bisa menentukan nada untuk seluruh hari Anda. Cobalah untuk bangun pada waktu yang sama setiap hari, lakukan sedikit peregangan atau meditasi, dan tentukan waktu khusus untuk sarapan. Ini akan membantu Anda memulai hari dengan tenang dan terorganisir. 2. Tetapkan waktu untuk pekerjaan intensif dan istirahat. Bagi hari kerja, Anda menjadi blok waktu untuk pekerjaan fokus dan periode istirahat. Menggunakan teknik seperti Pomodoro, 25 menit bekerja, 5 menit istirahat, bisa sangat membantu. 3. Jadwalkan kegiatan relaksasi. Pastikan Anda juga memiliki waktu untuk kegiatan yang Anda nikmati. Baik itu membaca buku, berjalan-jalan, atau bermain musik. Waktu ini penting untuk keseimbangan mental dan kebahagiaan Anda. 4. Persiapkan untuk hari berikutnya. Akhiri hari Anda dengan merencanakan untuk esok hari. Tinjau apa yang telah Anda capai dan apa yang perlu ditangani berikutnya. Ini membantu Anda tidur dengan pikiran yang lebih jelas dan bangun dengan rencana yang jelas. Dengan rutinitas harian yang teratur, Anda tidak hanya akan merasa lebih terkontrol, tetapi juga akan lebih mampu menghadapi tantangan yang muncul dengan tenang dan efisiensi. Itu dia, teman-teman, 4 strategi jitu untuk membantu Anda mengungguli 99% orang di dunia. Ingat, perjalanan menuju perbaikan diri adalah proses yang berkelanjutan. Mulailah dengan langkah kecil, terapkan perubahan yang telah kita bahas hari ini, dan bangun momentum dari sana. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, tolong berikan like dan bagikan dengan teman-teman Anda yang mungkin juga akan mendapat manfaat dari tips ini. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di bawah tentang strategi mana yang paling ingin Anda implementasikan atau berbagi tips produktivitas yang telah berhasil untuk Anda. Dan tentu saja, jika Anda belum berlangganan, pastikan untuk melakukan itu sekarang juga.
Kami memiliki banyak konten inspiratif yang akan datang yang tidak ingin Anda lewatkan. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.